Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Kita lagi mau servis Suzuki R3. Ini biasa kita lepaskan dudukan atau tempat filter udara dengan melepas baut 10. Ini juga baut 10 nih. Ini juga baut 10. Ini covernya juga udah agak pecah tuh dudukannya. Tapi tetap kita cek dulu semuanya. Ini cara servis yang maksimal, yang standarisasi dari Suzuki-nya seperti ini. Jadi keluhan customer getar saat idle, saat asli getar. Ininya patah, harusnya kayak gini nih. Ininya juga patah, jadi akhirnya diganjel sama customernya. Coba ntar kita ganti aja atau diperbaiki bisa. Oke, langkah selanjutnya kita bersihkan filter udara ya. Ini lumayan kotor, cuman kita bersihkan saja bisa. Masih untuk servis berikutnya masih bisa. Nah, setelah itu kita lepaskan klem. Nah, tutup bodinya. Ini sangat terawat, kantor Sevanbel juga. Tuh udah on mas. Nah ini on, injek pedal gas sampai penuh dan usahakan jangan ada ganjelan. Ini ada ganjelan mas, ini dilepas dulu. Nah biar mentok dan membuka maksimal. Oke, nah setelah itu nah ini kondisi throttle-nya terbuka tuh, kotor sekali. Tapi nggak terlalu kotor sih, ini kotornya paling di pintu saja. Oke, ini proses cuma dilap aja. Ini total bodinya. Starman. Nah, sambil digas. Digas mas. Oke, ini proses digas 3000 rpm. Oke, ini biar kotoran tersebut keluar dari exhaust ke knalpot juga dan keluar secara maksimal. Oke, ini kita semprot throttle bodinya, nah sama chamber. Nah itu gampang sekali, mungkin nggak perlu di. Ini coba kita bayar biar semua kotoran tersebut hilang total. Ini kilometer udah, kalau udah kita off kan. Dan coba kita bersihkan juga untuk AC. Ini juga kita bersihkan, kondisi lumayan kotor biar udara yang kita hisap dari ventilasi AC bersih maksimal. Di ventilasi AC kita bersihkan semua, tune in up total. Kita ngisi dulu. Oke, setelah itu kita di-on-kan kembali dan injak pedal gas tanpa mesin hidup, sambil kita bersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di bibir throttle atau di klep throttle yang buat tutup itu. Kita bersihkan dengan maksimal. Setelah itu kita tutup. Setelah itu kita tutup kembali ya, kita rapikan klemnya, kencengin klem untuk mengikat belalai throttle body, kita kencengin semua. Setelah itu kita ntar membuka koil dan busi, kita cek dulu dan bersihkan. Nah ini adalah proses
lepasan koil dengan baut 10, ada 4. Ini kita lepas semua. Keren, Oke, kita lepas busi. Oke, ini salah satu busi yang saya lepas. Ini kondisi masih baik-baik saja, tinggal kita bersihkan lalu setel ulang. Setelah itu kita pasang lagi teman-teman ya, masih bagus. Oke. Oke, sembari kita nunggu pembersihan busi, kita tetap cek air-air seperti air aki, air tambungan radiator, kondisi bagus, dan juga air wiper kita harus cek semuanya. Ini kosong, dan kita isi dengan air yang bagus, yang bagus di air aqua yang biar enggak terlumut dan berkerak. Kalau air biasa berkerak dan bisa mengakibatkan pemampatan dinding washer seperti link sini, nozzle-nya juga bisa mampet. Itu aja. Oke. Filternya kita bersihkan aja. Ini dulu coba. Kita bersihkan aja. Nah, ini kita semprot di sini. Oke. Ini kita semprot semua aja. Dan diganti. Oke, ini kita sekalian mengecek balancer. Tuh, ini udah lemah. Tuh, ini udah lemah, kondisi lemah kayak gini. Ini bisa mengakibatkan saat kita lagi ambil barang, ini turun sendiri dan bisa melukai fisik kita ya teman-teman. Lebih baiknya ini kita ganti. Ini orisinilnya sekitar 275. Kalau yang KW itu sekitar 100 berapa, itu dapat 2. Kalau ori 275 1, 2 berarti sekitar 500 lebih ya. Nah, tapi lebih baik yang ori, lebih lentur dan smooth ya. Oke. Oke, sembari kita menunggu busi, pembersihan busi, kita cek lampu-lampu juga. Kota nyala, dim nyala semua. Oke, ini adalah servis di dealer resmi yang benar-benar maksimal kita cek semua. Jadi lebih baiknya kita servis di dealer resmi. Jadi kendaraan kita seperti baru semua. Kalau di bengkel biasa ya seperti itu, tapi nggak apa-apa, terserah owner masing-masing. Ini saran kami dari dealer Suzuki. Semua lampu kita cek, semua air, nozzle kita cek. Ini adalah kondisi busi yang udah kita berikan, tinggal kita setel. Ini spek businya ya, ini yang tipe 3, jadi pakainya busi yang panjang, sebenarnya panjang. Kalau tipe 1 2 dan tipe 4 itu pakainya yang pendek, yang pendek ya. Ingat-ingat ini LKR 6F10. Ini untuk yang tipe 3 2015 akhir sampai 2017. Oke, sembari kita nunggu businya, kita cek kaki. Ini ada rembesan di shockbreakernya, dan kita kasih tahu ownernya mau diganti apa tidak. Ini botol ya bos. Ini sama kondisi ban, kondisi palak, semua kita cek. Itulah untungnya servis di dealer resmi kami, tepatnya di Pemalang. Kita semua cek semua. Dan kita tidak memaksa untuk diganti, kita hanya memberitahu biar customer itu tahu kondisi mobilnya sendiri. Dan gini kita cek. Ini agak macet remnya, ntar kita kasih tahu juga
agak berat nih macet. Ntar kita pas kaliper kalau emang ownernya ACC. Oke, oke, ntar kita coba ganti oli sekalian. Ini filternya kita ganti. Ini bau tap olinya bau 714. Maticnya sebenarnya harusnya diganti, cuman ownernya suruh ntar dulu servis berikutnya aja. Oke, kita nurut aja nggak apa-apa. Yang penting kita udah merekomendasikan ini kondisi mountingnya aman, terus sebelah sana juga aman. Ini matic. Ini proses pergantian oli mesin dengan melepas karter ukuran 14. Jadi hitam sekali teman-teman ya, hitam sekali, kondisinya sangat hitam. Hitam banget. Oke, dan setelah itu filler olinya kita ganti. Ini proses pelepasan filler olinya. Oke, udah kendor, tinggal kita puntir pakai tangan dan hati-hati. Oke, sebelum kita memasang filler oli yang baru, kita lebih baiknya kita lumasin o-ring atau perpak untuk filler oli. Ini udah kita lumasin, ini yang lama kita lepas dulu. Oke, ini kita udah lepas, ini kita lap dulu untuk dudukan filter oli. Kita pasang dengan baik, jangan sampai miring. Nah, kita kencangkan, nggak usah kencang-kencang, pakai tangan pun bisa sih sebenarnya, cuman kita di beresnya harus pakai SST. Nah, udah kencang, kita lap, bisa oli. Nah, tinggal kita tutup dan tuangkan. Oke, kita juga cek shockbreaker belakangnya hanya aman dan masih baru ini, dan ini juga ada karet springnya. Ini harus kita cek apakah udah sobek. Nah. Oh, ini ternyata udah sobek. Nah, ini kalau sobek besi per nempel sama besi dudukan, jadi bunyi, biasanya bunyi nih. Ini ntar coba kita estimasikan dan laporkan. Ini karo rumahan filter yang kita pasang beltnya, kita lap, kita kencangkan dengan momen 5 kilo, 4,5 lah kurang lebih, 5 kilo. Teman-teman, ini udah kita buat semua kekurangan yang ada di mobilnya. Ngongotin. Kanan motor, polimetik perlu ganti, sektor roda ada yang berdiri tadi, ada spring yang di belakang, per belakang gitu ya. Ini bromance set itu berarti mounting untuk mendudukan filter udara. Ini rumah filter juga udah patah untuk kaki-kakinya, kaki penyangganya udah patah. Jadi ini akan saya informasikan ke customer. Oke, kita isi oli mesinnya 3,3 liter 500 mili untuk pergantian filter oli. Kalau tanpa filter oli 3 liter saja. Ini pakainya SS Star, oli yang paling bagus untuk unit Suzuki. Kita tuang sampai habis.
Oke, kita ukur, kita coba amplas untuk elektrodanya biar lebih maksimal mengeluarkan api. Kita proses pengukuran dengan feeder gauge. Nah, 1,00 ya. Tekan. Harus pas banget. Oke, setelah kita tidak ada keluhan, ini mulai ini pecah. Bolanya gimana itu? Oke, tetap kita pasang semua dengan maksimal. Oke, ini udah kita rapkan semua, tinggal starter. Ntar ini sih yang buat geter ini geternya, tapi ownernya nggak mau ganti, ya udah nggak apa-apa, kita akalin aja. Ini filter AC-nya juga kita bersihkan aja, ini kita bersihkan, total service. Ini kita pasang kembali, kita kondisikan dengan maksimal, dengan efektif. Ini pemasangannya di up ya, ada tandanya up, berarti ke atas, di atas ya. Oke, semua udah kita rapikan, tinggal kita starter untuk mengecek kondisi suara-suara dan tarikan. Oke, starter juga udah normal. Starter ini kita gas, udah ada berebet, langsung responsif, enteng banget. Dan setelah ini kita test drive. Oke, segitu aja videonya dari kami. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe juga ya. Semoga video kami bermanfaat. Kalau ada salah-salah dimaafkan. Buat senior saya tetap masih belajar. Oke ya, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.